Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najib Fajar dengan NIM A12125100016 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Video ini dibuat guna melengkapi tugas resume mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kali ini saya akan membahas mengenai landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Jadi yang pertama, saya akan membahas mengenai landasan pendidikan Pancasila. Jadi landasan pendidikan Pancasila ada 4, yaitu yang pertama landasan historis, kemudian yang kedua landasan kultural, kemudian yang ketiga landasan filosofis, dan yang keempat adalah landasan yuridis. Saya akan menjelaskan landasan pendidikan Pancasila yang pertama, yaitu landasan historis. Landasan historis ini menjelaskan proses sejarah yang melatar belakangi lahirnya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Beberapa peristiwa penting yang menjadi landasan historis tersebut antara lain adalah pergerakan nasional pada awal abad ke-20, kemudian Sumpah Pemuda pada tahun 1928, kemudian pembentukan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan sidang BPUPKI yang membahas dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian lanjut ke poin kedua, yaitu landasan kultural, yakni tentang sumber diambilnya nilai-nilai Pancasila bersumber dari budaya dan sistem religi yang ada di masyarakat Indonesia. Contoh di antara landasan filosofis ini bisa kita lihat pada nilai ketuhanan, yaitu masyarakat Indonesia sudah bertuhan jauh sebelum adanya negara Indonesia yang merdeka. Kemudian pada nilai kemanusiaan, bangsa Indonesia tidak ingin dijajah adalah bukti dari filosofi kemanusiaan di Pancasila yang saling menghargai. Kemudian poin ketiga itu nilai persatuan, bersatu dalam mengusir penjajah. Nilai persatuan di Indonesia muncul sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, kemudian pada tahun 1928 yaitu pada Sumpah Pemuda. Dan puncaknya pada saat dibacakannya proklamasi pada tahun 1945. Kemudian pada nilai keadilan, sila pertama merupakan basic dari tujuan yang ingin dicapai pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat adalah landasan yuridis. Landasan yuridis Pancasila adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia. Beberapa landasan yuridis Pancasila adalah Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya yaitu tujuan nasional dari pendidikan Pancasila. Ini dapat kita lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, yakni yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang kedua memajukan kesejahteraan umum, yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian yang selanjutnya tujuan pendidikan nasional, yaitu membangun potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian tujuan pendidikan Pancasila. Kemudian tujuan pendidikan Pancasila bagi mahasiswa yang pertama ialah memiliki sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nurani. Yang kedua, mengenali perubahan dan perkembangan iptek. Yang ketiga, mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Dan yang keempat, memahami peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.